Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Pertama saya akan menjelaskan profil usaha dari My Batam Shop dulu. Usaha My Batam Shop merupakan sebuah usaha yang menjual produk, jasanya menjual produk dan bergerak di bidang kecantikan. Produk-produk yang dijual adalah produk skincare, makeup dan juga body care. Pada awal mulanya My Batam Shop merupakan sebuah usaha online atau online shop yang cenderung mendominasi penjualan di sosial media Instagram. My Batam Shop itu pada awalnya berdiri pada tahun 2017 di saat pemilik usaha masih sambil melanjutkan edukasi perguruan tinggi, sambil kuliah sambil kerja, dan kerjanya masih di perusahaan yang lain. Maka pada saat itu usaha tersebut masih belum terlalu maju. Usahanya belum dikembangkan karena pemilik usaha juga tidak memiliki waktu untuk mengembangkan usahanya, maka dari itu cuma melakukan aktivitas jual beli di sosial media, di Instagram aja. Pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Mei, My Batam Shop melakukan ekspansi bisnis dengan cara membuka sebuah toko offline yang terletak di Bengkong. Dan alasan mengapa pemilik usaha memilih Bengkong sebagai titik destinasi untuk membangun usahanya adalah karena keistimewaan usaha ini. Pada saat pemilik usaha melakukan survei di Bengkong, yang dinotis oleh pemilik usaha itu adalah banyaknya bisnis pedagang-pedagang kaki lima yang ada di Bengkong. Kebanyakan tuh jualannya itu makanan dan minuman dan jarang sekali ada toko kecantikan, bahkan tidak ada di area dia. Maka dari itu si pemilik usaha ini memilih Bengkong sebagai lokasi yang strategis untuk start bisnisnya. Usaha ini adalah sebuah UMKM yang didirikan oleh seorang mahasiswi dengan sebuah visi dan misi yang saling connect lah, saling support. Visinya itu adalah untuk membantu laki-laki dan perempuan semakin mencintai diri sendiri dengan produk perawatan. Alasannya adalah karena karena stereotype produk kecantikan, produk skincare, body care, hair care, makeup segala macam itu hanya untuk perempuan, cocoknya hanya untuk perempuan yang menggunakan. Dan jika ada laki-laki yang menggunakan produk skincare, maka laki-laki tersebut tidak manly atau kata kasarnya itu agak bencong, dan sebenarnya tidak seharusnya produk skincare itu ya merupakan sebuah produk yang dapat digunakan oleh siapa saja dan bebas digunakan oleh siapa saja. Maka dari itu misi dari usaha ini adalah untuk membuka pikiran masyarakat yang masih memiliki mindset sempit bahwa skincare itu hanya boleh digunakan oleh perempuan dan tidak boleh digunakan oleh laki-laki, atau lebih cocok digunakan hanya untuk perempuan. Laki-laki tidak perlu skincare atau tidak perlu menjaga penampilan terlalu dalam seperti perempuan. Nah, cara merealisasikan visi dan misi usaha ini adalah dengan melakukan testimoni melalui sosial media, terutama Instagram. Testimoni yang dilakukan dapat berupa product review dan juga product recommendation. Terus tujuan dari analisis ini adalah untuk melakukan analisa pada UMKM, apakah cara kerja atau SOP dari usaha ini sudah efektif dan efisien. Perencanaan sistem ERP di kemudian hari agar usaha dapat berjalan dengan lancar dan memudahkan pekerja dan perencanaan perkembangan bisnis beserta sistem kerjanya untuk menyesuaikan perkembangan bisnis dan atau usaha. Oke, perkenalan saya Rizky. Sekarang saya akan menjelaskan bab 2 tentang penjualan pustaka. Oke, yang pertama adalah 5 forces competition model. 5 forces competition model atau biasa disebut analisis 5 kekuatan Porter adalah sebuah model yang diciptakan oleh Michael Porter pada tahun 1979. Menurutnya ada 5 kekuatan yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri, yaitu ancaman produk pengganti, ancaman pesaing, ancaman pendatang baru, dan daya tawar supplier dan daya tawar buyer. Nah, ini adalah contoh
tabel dari Five Forces Competition Model. Oke, model ini digunakan untuk menganalisis kompetisi antar pesaing. Digunakan untuk memperkirakan apa yang akan dilakukan kompetitor kita ke depannya, melihat kita memiliki keunggulan di bidang apa dan bagaimana relasi antar pesaing akan berubah. Dan ini terjadi karena adanya kompetisi harga dan perang iklan. Dan hal ini juga memberikan tekanan kepada perusahaan-perusahaan. Menurut Michael Heath. Berikutnya adalah daya tawar konsumer. Konsumer ingin membeli produk yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang rendah. Dan ini menciptakan lebih banyak kompetisi yang muncul. Faktor ketiga adalah dampak dari pemasok. Pemasok dengan produk dan layanan setelah produk tersebut dijual. Kemudian yang keempat ada terkait dengan ancaman dari penjual baru yang datang dengan banyak tekanan dan persaingan yang tinggi dengan perusahaan yang ada. Dan yang terakhir adalah faktornya ancaman produk substitusi yang tersedia di pasar dengan harga lebih murah dan kualitas yang sama. Oke, next ada competitor analysis. Competitor analysis atau analisis pesaing merupakan analisis yang digunakan untuk melihat dan juga untuk mencari cara untuk beradaptasi dengan pergerakan kompetitor. Competitor analysis ini dapat digunakan untuk apa saja dan kapan saja. Kompetitor analisis penting karena dengan melakukan ini kita dapat menghadirkan atau menunjukkan perbedaan yang dapat membuat produk kita mendapatkan nilai lebih kreatif dan juga lebih stand out. Kompetitor analisis juga berguna untuk produk-produk yang baru karena kita bisa memahami lebih jauh mengenai jenis dan alur solusi yang sudah ada sekarang. Kompetitor analisis sendiri mempunyai dua tipe, yaitu desk research dan talk to user. Nah, ini adalah penjelasannya. Yang pertama, desk research. Desk research merupakan analisa yang dilakukan melalui internet, jurnal, dan lain-lain. Sedangkan talk to user dilakukan dengan cara berbicara langsung dengan narasumber atau user aslinya, seperti melalui survei atau interview. Nah, ini contoh diagram dari kompetitor analisis. Oke, next. Next ada resource capabilities and core competencies. Resource capabilities and core competencies merupakan bagian dari internal environment analysis dari sebuah perusahaan, di mana tujuan dari analisis ini ialah untuk mencapai strategic competitiveness. Resources merupakan aset-aset perusahaan yang terdiri dari dua, yaitu tangible dan intangible asset. Tangible asset adalah sebuah aset yang memiliki bentuk fisik, sedangkan intangible asset merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik akan tetapi memiliki nilai bagi perusahaan. Berikut adalah contoh dari tangible dan intangible asset. Tangible asset contohnya seperti rumah, gedung, dan properti. Intangible asset seperti merek dagang, paten, dan hak cipta. Capabilities merupakan integrasi dan interaksi dari tangible dan intangible yang bisa menjadi structure untuk membuat core competencies. Core competencies adalah hasil dari resources dan capabilities yang menghasilkan core competencies, yang juga akan menjadi sumber dari competitive advantage dari sebuah perusahaan. Core competencies memenuhi 3 kriteria berikut, seperti 1. Valuable atau berharga, 2. Rare atau masih belum banyak digunakan, dan ketiga, susah untuk ditiru. Nah, ini adalah diagram hubungan antara resources, capabilities, dan strategic capabilities. Oke, next. Next adalah ERP. ERP merupakan sistem yang diciptakan oleh Gartner Group. Sistem ERP ini digunakan perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka, seperti pengelolaan SDM, proyek, keuangan, dan lain-lain. Sistem ini juga dapat menghasilkan informasi secara real-time dan juga menghasilkan informasi yang akurat, sehingga kita dapat membuat keputusan dengan baik berdasarkan data yang sudah ada. Nah, ini adalah histori dari ERP dari tahun 1960 sampai tahun 2014. Oke, lalu next. ERP biasanya digunakan untuk menangani proses seperti manufaktur, logistik, distribusi, inventory, logistik, dan akuntansi. Ini adalah konsep dasarnya, karena dia bisa menghandle berbagai macam bidang dalam manajemen. Oke, next. Next ada analisis personal selling process.
Menurut Ciptono, personal selling adalah proses di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan komunikasi secara tatap muka, di mana penjual akan memperkenalkan produk atau brand mereka kepada pembeli dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk, sehingga mereka akan tertarik untuk mencoba dan membeli produk tersebut. Menurut Kotler and Keller, yang dikutip oleh Priasna pada tahun 2017, personal selling memiliki beberapa teknik, yaitu 1. Prospecting and qualifying. Langkah pertama yaitu mencari dan memilih calon pembeli. Perusahaan biasanya akan mengidentifikasi calon pelanggan terlebih dahulu agar salesperson dapat menggunakan waktu mereka untuk melakukan yang terbaik, yaitu penjualan atau selling. Yang kedua, pre-approach. Seorang salesperson perlu memahami prospek seperti kebutuhan, karakteristik, dan gaya hidup konsumen. Salesperson perlu mengerti kebutuhan dan proses yang berhubungan dengan who, what, when, why, where, and how, untuk bisa mengatur strategi yang tepat dan mendapatkan penjualan. Kemudian langkah yang ketiga ada approach. Ini merupakan proses personal selling di mana salesperson bertemu dengan konsumen untuk memperoleh hubungan dan memulai sesuatu awal yang baik. Langkah ini biasanya kata-kata pembuka yang baik, penampilan yang menarik, serta penjelasan lanjut. Biasanya calon pembeli akan mengingat cara penampilan salesperson dibandingkan dengan hal-hal yang mereka sampaikan. Yang keempat ada presentation and demonstration. Proses personal selling di mana salesperson menjelaskan riwayat produk mereka dengan menjelaskan advantage, features, benefit, dan value. Features menjelaskan karakteristik dari produk, advantage menjelaskan bagaimana features memberikan manfaat bagi konsumen tersebut, dan benefit menjelaskan keuntungan dari sisi ekonomi. Kemudian yang kelima ada overcoming objection. Proses personal selling di mana salesperson menyelidiki, memastikan, dan mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh konsumen ketika ingin membeli produk. Yang keenam ada closing. Proses di mana salesperson menanyakan produk apa yang akan dipesan oleh konsumen. Setelah mengatasi masalah-masalah prospek, salesperson dapat mencoba untuk menutup penjualan. Kemudian yang terakhir adalah follow up and maintenance. Follow up and maintenance perlu dilakukan untuk memberikan kepuasan konsumen sehingga mampu menopang bisnis perusahaan berkelanjutan. Setelah melakukan penjualan, salesperson perlu memastikan bahwa barang dikirim sesuai dengan jadwal dan tepat waktu. Kemudian next ada SMART analysis. SMART analysis merupakan panjangan dari specific, measurable, achievable, relevant, time-bound goals. Teknik analisis bisnis ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan harapan mereka dapat menggunakan metode ini untuk membuat perusahaan mereka lebih terarah dan dapat mencapai target yang ingin diraih. Konsep SMART analysis terdiri dari beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, spesifik, merupakan salah satu poin terpenting sebagai perusahaan. Kita harus mempunyai tujuan yang jelas dan mudah dipahami oleh semua anggota yang ada di perusahaan. Kemudian yang kedua ada measurable. Setelah kita menemukan tujuan, poin selanjutnya adalah sebuah indikator atau ukuran untuk mencapai target perusahaan. Kemudian yang ketiga, achievable. Pada poin ini kita perlu mengetahui bahwa target yang sudah ditetapkan tersebut dapat dicapai. Artinya kita perlu memilih target yang tidak begitu sulit dan juga tidak begitu mudah. Dengan ini kita dapat tahu apakah target tersebut dapat kita capai atau tidak. Kemudian angka keempat adalah relevant. Saat kita menentukan target, kita perlu mempertimbangkan apakah target tersebut relevan atau tidak. Dan kita perlu menetapkan target yang jelas atau relevan, karena ketika target tersebut tercapai, target tersebut akan memberikan dampak terhadap hal-hal lain yang ada di perusahaan. Kemudian yang kelima, time bound. Perusahaan perlu memiliki batas waktu yang jelas ketika ingin mencapai suatu target. Karena jika kita tidak membuat batas waktu yang jelas, kita tidak akan tahu kapan dan di mana kita harus memulai. Okay, next, marketing mix 9P. Menurut Al-Sauri tahun 2013, marketing mix adalah kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan poin inti dari sebuah sistem pemasaran, di mana variabel-variabel tersebut dapat dikendalikan oleh pemasar untuk mengatur bagaimana konsumen bereaksi. Menurut Laksana, marketing mix memiliki beberapa elemen, yaitu product, place, price, promotion. Karena ilmu pemasaran tersebut berkembang, maka marketing mix pun juga akan berubah.
Tiptono pada tahun 2014 menambahkan 3 elemen baru di alam marketix, yaitu people, process, dan physical evidence. Berikut penjelasan dari elemen-elemen marketing mix. Yang pertama, produk. Menurut Piyowadi dan Hamdani, produk merupakan konsep secara keseluruhan tentang objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen-konsumen. Kemudian yang kedua, price. Menurut Laksana, price merupakan jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar dari berbagai kombinasi produk atau jasa. Oleh karena itu, suatu harga perlu dihubungkan dengan berbagai macam barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, place. Menurut Laksana mengatakan bahwa saluran pemasaran dan distribusi adalah serangkaian organisasi yang terkait ke dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Kemudian promotion. Menurut Laksana, promotion adalah komunikasi antar penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat dengan tujuan untuk sikap dan perilaku pembeli yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, sehingga mereka akan tertarik untuk menjadi pembeli dan mengingat produk atau jasa yang pernah kita tawarkan. Kemudian yang kelima, people. Menurut Nugroho mengatakan bahwa people adalah bauran pemasaran dengan memaksimalkan orang yang memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang keenam, proses. Menurut Nugroho mengatakan bahwa proses merupakan nilai manfaat yang tidak tampak dari suatu pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Kemudian nomor 7, physical evidence merupakan bukti nyata atau fisik berupa produk yang sudah dibuat. Kemudian dan yang terakhir, participant merupakan orang-orang yang membeli produk perusahaan dan menyebarkan produk tersebut ke konsumer. Oke, 8 teori. Oke, next. Ada teori pemasaran digital. Menurut Jeffrey dan Chadwick pada tahun 2016, Dede Purwana pada tahun 2017, digital marketing merupakan kegiatan pemasaran dengan menggunakan internet, seperti sosial media, email, dan atau website. Yang pertama, profil usaha. Menurut Binanto dalam Dewo dan Dewi 2019, profil usaha atau company profile adalah sebuah identitas dari sebuah perusahaan baik yang bergerak di bidang produk maupun jasa dengan tujuan untuk menginformasikan dan mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan kepada para konsumer terhadap perusahaan kita. Kemudian yang kedua, resiko. Menurut Yasa, Dharma, dan Sudipta, resiko merupakan potensi terjadinya sebuah kejadian yang dapat menyebabkan kerugian. Jadi pada dasarnya risiko usaha adalah bahaya yang kemungkinan terjadi ketika perusahaan sedang berjalan ataupun yang akan datang. Yang ketiga, strategi pemasaran 4P terdiri dari produk. Menurut Yodi dan Hamdani, produk merupakan konsep secara keseluruhan tentang objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen-konsumen. Kemudian price merupakan jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar dari berbagai kombinasi produk atau jasa. Yang ketiga ada place, merupakan saluran pemasaran dan distribusi serangkaian organisasi yang terkait ke dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Yang kelima, promotion merupakan komunikasi antara penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat sikap dan perilaku pembeli yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, sehingga mereka menjadi pembeli dan mengingat produk yang atau jasa yang kita tawarkan. Yang keempat ada konten strategi, adalah bagaimana cara kita merencanakan apa yang ingin kita capai dengan publikasi konten, tipe konten apa yang menurut kita apa yang sesuai, dan bagaimana cara kita membuat dan mendistribusikan konten dan cara mengukur keberhasilan dari konten tersebut. Yang kelima, target audience merupakan sekelompok konsumen tertentu yang paling berpotensial untuk menginginkan produk atau jasa yang kita sediakan. Maka dari itu penting bagi mereka untuk melihat kampanye dari iklan kita. Oke. Halo, saya Winton dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 3 tentang metode penelitian. Jadi, yang pertama itu ada lokasi dan waktu penelitian. Dalam melakukan proyek mini paper ini, kami melakukan penelitian di toko pemilik untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai UKM My Batam Shop.
Waktu kami dalam melakukan penelitian yaitu izin terhadap owner, Rabu 27 Oktober 2021. Terus Kamis pada tanggal 28 Oktober 2021 itu kami mengumpulkan data. Jumat 29 Oktober 2021 memisahkan ke dalam kelompok. Terus Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 memulai penulisannya. Jadi di jenis penelitian ini yang kami gunakan dalam melaksanakan proyek mini paper ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara holistik yang sesuai pengalaman subjek kami dan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada UKM My Batam Shop dalam berusaha di bidang digital atau online di saat era perkembangan zaman. Pendekatan penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu secara menyeluruh menilai, mengabarkan, mendeskripsikan permasalahan yang terjadi. Jenis penelitian deskriptif ini kami gunakan untuk mendapatkan gambaran suatu informasi dan perkembangan UKM My Batam Shop dalam berjualan di bidang online. Dengan pendekatan ini kami harap dapat menemukan situasi atau permasalahan yang dihadapi saat menjalankan usaha ini dari subjek kami secara mendalam dan komprehensif. Terus ada objek penelitian. Objek penelitian merupakan situasi sosial yang dihadapi dalam menjalankan usaha atau pokok permasalahan dalam usaha tersebut yang akan diteliti. Dalam penelitian ini objeknya adalah perkembangan usaha menjual kosmetik dengan berbasis online shop di dunia yang digital. Objek yang kami gunakan untuk penelitian yaitu objek primer. Objek primer adalah bentuk objek dari sumber pertama yang dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan hasilnya akan didiskusikan dalam kelompok. Terus ada subjek penelitian. Subjek penelitian adalah sumber untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah penelitian agar dapat sesuai dengan kajian permasalahan yang kita buat. Maka kita perlu mencari informan yang utama dalam menjalankan usaha tersebut dan berkompetensi dalam memberikan jawaban yang ada. Oleh karena itu, kami mencari subjek yang sesuai dengan parameter kami agar data-data dapat kami peroleh secara lengkap. Adapun parameter kami yaitu mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan owner My Batam Shop, terlibat dalam proses awal hingga akhir berjalannya bisnis online ini, mengetahui kegiatan pesaing dari owner yang menjadi titik tujuan untuk mengikuti perkembangan pasar. Dalam parameter di atas yang memenuhi karakteristik subjek penelitian kami yaitu owner dan karyawan-karyawati. Owner merupakan pemilik usaha UKM My Batam Shop ini yang membangun usaha ini dan mengetahui segala bentuk perkembangan di dunia digital yang dijalaninya sampai saat ini. Terus ada karyawan atau karyawati yang dimaksud adalah seseorang yang sudah lama bekerja di bidang online bersama owner yang menjalankan proses-proses penjualan produk di era perkembangan zaman. Terus ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah hal-hal yang kita lakukan dan usahakan untuk mendapatkan data-data yang pada hasil akhirnya valid dan reliable. Metode yang kami gunakan dalam pengumpulan data adalah yang pertama ada wawancara. Jadi wawancara adalah cara mendapatkan data dengan memberikan sebuah pertanyaan mengenai usaha yang diteliti yang dilakukan secara lisan. Kelebihan metode ini adalah dapat berkomunikasi langsung dengan subjek dapat mengungkapkan secara mendalam pemikiran dan isi hatinya. Bila terjadi salah paham pertanyaan dan jawaban bisa diulang dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Wawancara ini akan mengajukan pertanyaan yang tidak terstruktur kepada subjek dengan tujuan mengumpulkan data-data mengenai perkembangan usaha online, mengikuti perkembangan digital, memahami perkembangan pasar di persaingan ketat. Terus yang kedua ada dokumentasi, yaitu cara meneliti melalui peninggalan penulisan yang masih diarsip dan buku-buku yang dibaca dan diikuti untuk mendorong pemahaman mengenai dunia digital. Dalam penelitian ini, dokumentasi kami peroleh dari agenda tahunan pemilik dan buku-buku catatan mengenai perkembangan pasar dan keinginan memenuhi pasar dalam bidang online. Keabsahan data. Penelitian harus mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya terjadi, karena itu keabsahan data itu sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam menguji keabsahan data, kami menggunakan teknik triangulasi yang dimaksud mengecek kembali keabsahan data dari subjek melalui alat-alat yang bisa dibandingkan dengan perkataan subjek seperti agenda dan buku catatan milik subjek. Terus teknik analisis. Penelitian untuk usaha berbasis digital online ini menggunakan penelitian kualitatif.
sehingga akan banyak menguraikan fakta dari data-data yang diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi disusun secara deskriptif dan sesuai urutan. Teknik-teknik yang kami gunakan dengan analisis ini yaitu 1. Mengumpulkan data. Dalam hal ini kami menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data dari UKM My Batam Shop. Hal ini penting untuk dapat menganalisis data. Yang kedua adalah reduksi data. Dalam hal ini dari data yang kita kumpulkan, kita memilah data tersebut, menyisihkan data-data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, dan mengelompokkan sesuai urutan permasalahan dari catatan ringkasan atau ide-ide yang telah didapatkan saat turun ke lapangan. Terus ada yang ketiga itu display data. Dalam display data ini bila sudah tersusun ke dalam bentuk urutan yang sesuai, maka kita dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang kita teliti mengenai usaha berbasis online. Penyajiannya akan dibuat dalam bentuk naratif. Terus ada yang keempat itu verifikasi dan penegasan kesimpulan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa display data dapat memberikan kita poin-poin penting mengenai hasil penelitian yang dapat kita pakai sebagai hal yang telah diuji keabsahan datanya dari bukti-bukti dokumentasi yang ada dan sinkron dengan pernyataan dari subjek. Selanjutnya bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, nama saya Stella dengan MPS 1941214. Jadi pada bab 4 ini saya akan membahas tentang analisis dan juga pembahasan. Kita mulai dari 4.1 yaitu tentang analisis 5 forces competition model dan juga business attractiveness pada My Batam Shop. Jadi pada dasarnya itu 5 forces competition model itu adalah sebuah kerangka yang membantu suatu perusahaan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam industri tertentu. Jadi hal ini berguna bagi UKM yang memulai bisnis baru ataupun ketika memasuki sektor industri baru. Jadi pada model ini, daya saing itu sebenarnya tidak hanya datang dari pesaing saja, tapi juga ada 5 kekuatan dasar. Jadi yang pertama itu ada threat of new entrants. Jadi usaha yang bergerak di bidang kecantikan memang sangat mudah bagi pendatang baru untuk memasuki industri tersebut. Sehingga ini akan menjadi ancaman bagi My Batam Shop. Jadi ancaman ini bisa kita kategorikan serius atau tidak itu bergantung pada hambatan yang dihadapi pendatang baru ketika memasuki industri tersebut. Jadi, My Batam Shop sendiri itu sudah berdiri sejak 2017 dan tentunya sudah memiliki pelanggan yang loyal terhadap pelayan mereka dan My Batam Shop tentunya lebih dulu berpengalaman di pasar sehingga My Batam Shop itu paham betul apa trik dan tips untuk bertahan dalam industri yang sengit ini. Terus kedua itu ada bargaining power of suppliers. Jadi di sini pemasok itu memiliki daya kontrol dalam menentukan harga dan kualitas barang yang kita butuhkan. Jadi apabila harga itu naik, tentu saja kita sebagai penjual itu harus menaikkan harga produk kita yang nantinya akan mengurangi demand permintaan masyarakat terhadap produk yang My Batam Shop jual. Jadi maka dari itu kita sebagai pemilik itu sebaiknya itu memiliki lebih dari satu pemasok sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada pemasok tertentu. Pemasok kita bisa berasal dari pemasok lokal ataupun pemasok luar negeri, tergantung produk kecantikan apa yang dijual oleh My Batam Shop sendiri. Terus yang ketiga, itu ada bargaining power of sub-buyers. Di sini, pembeli akan selalu berusaha membeli produk dengan harga murah, tapi sebaliknya juga mereka ingin kualitas produk yang baik. Ditambah sekarang internet itu kan sudah kaya, jadi pelanggan itu bisa cari segala informasi produk itu dari e-commerce. Jadi salah satu usaha yang dapat dilakukan My Batam Shop ini untuk mengurangi kekuatan pembeli itu adalah dengan menerapkan program-program loyalitas seperti melakukan promo diskon pada tanggal tertentu, contohnya 10-10, 11-11 seperti itu. Ataupun memberlakukan voucher-voucher berhadiah. Realitasnya, My Batam Shop itu memang sudah menerapkan strategi yang seperti membeli satu produk dari toko tersebut, maka pelanggan akan mendapatkan yang namanya free gift, seperti eye mask, lip mask, dan lain sebagainya, sesuai tren yang sedang terjadi di pasar. Terus, yang keempat itu adalah threat of substitute products. Jadi di industri ini, produk kecantikan seperti skincare itu memang tidak bisa digantikan oleh produk lain. Akan tetapi apabila konteksnya itu adalah jenis produk, maka itu dapat tergantikan. Jadi dapat dilihat bahwa My Batam Shop itu hanya menjual jenis skincare dengan manfaat tertentu seperti produk toner yang hanya berfungsi untuk melembabkan kulit, ataupun produk serum yang hanya membantu mengatasi kerutan wajah. Jadi, karena manfaat yang terbatas pada suatu produk, jenis-jenis produk ini dapat digantikan oleh satu produk, namun sudah memiliki berbagai macam manfaat dalam
dalam produk tersebut. Artinya produk tersebut itu memiliki multifungsi. Jadi pelanggan hanya perlu membeli satu produk skincare itu saja untuk menggantikan lebih dari satu produk. Jadi hal ini bisa menjadi ancaman bagi My Bottom Shop apabila produsen produk multifungsi tersebut itu tidak menerima reseller manapun, sehingga hal ini menyebabkan pelanggan akan membeli secara langsung dari pihak produsen dan tidak melewati My Bottom Shop. Kemudian yang kelima itu ada rivalry among existing competitors. Jadi persaingan ketat antar pesaing itu tentu membawakan rasa cemas kepada pemilik UKM karena kita tidak tahu kemampuan masing-masing dari pesaing itu apa aja, apa yang bisa mereka lakukan. Jadi kita dan pesaing itu cenderung akan melakukan periklanan ataupun mengadakan diskon secara berkala untuk menarik perhatian customer. Jadi kecemasan yang berlebihan itu bisa memberikan dampak negatif seperti kerugian bisnis. Maka dari itu, My Bottom Shop itu sebaiknya fokus pada kondisi saat ini aja, dari pelayanan ataupun pemberian program loyalitas pada pelanggan. Jadi jangan hanya berfokus pada bagaimana mengalahkan pesaing ataupun lain sebagainya. Karena My Bottom Shop itu percaya bahwa pelayanan yang maksimal itu mampu meninggalkan kesan yang baik bagi customer. Dan dari segi tertentu, My Bottom Shop itu sudah satu langkah lebih dulu dari pesaing kita. Jadi, terus untuk kategori attractiveness atau enggaknya itu menurut penulis, My Bottom Shop ini yang bergerak di bidang kecantikan itu masih termasuk ke dalam unattractive industry. Kenapa? Karena hal ini didukung dari data analisis Five Forces Competition Model di atas itu sebagaimana dijelaskan bahwa di industri ini itu banyak pesaing yang dengan mudahnya masuk ke industri ini karena bisa dikatakan bahwa bisnis ini itu masih bisnis kecil yang memerlukan promosi yang cukup besar untuk membuat pelanggan percaya terhadap originalitas produk yang ditawarkan. Kemudian untuk supplier dan pembeli juga memiliki posisi yang kuat dalam menentukan keberhasilan usaha UKM. Ditambah lagi, tersedianya produk pengganti yang mampu menggantikan produk yang dijual oleh My Bottom Shop. Jadi dari deskripsi di atas itu sudah cukup mencerminkan bahwa industri ini memiliki persaingan yang ketat karena memiliki low entry barrier sehingga keberhasilan suatu usaha itu sangat bergantung pada strategi yang diterapkan oleh pemilik UKM. Terus kita akan melakukan analisis pesaing. Jadi di sini sudah penulis pilih beberapa pesaing yang bergerak di industri yang sama dengan My Bottom Shop. Jadi yang pertama itu ada Doctors Clinic yang itu lokasinya itu ada di Bottom Center. Jadi menurut hasil observasi dan analisis penulis itu strategi yang ditemukan itu yang pertama, dokter klinik itu memiliki dokter konsultan yang siap menjawab segala permasalahan kulit pelanggan tanpa pungut biaya. Hal ini tergantung terhadap kulit konsumennya juga ya. Terus yang kedua itu produk yang disarankan itu sudah sesuai dengan kondisi kulit alias dirancang sesuai kebutuhan kulit konsumen. Terus yang ketiga itu ada Glowish, toko Glowish yang terletak di Grand Batam Mall. Strategi yang mereka punya itu yang pertama selalu melakukan promosi, yang kedua up to date, ketiga endorsement, keempat konsisten upload foto dan story Instagram WA, lebih fokus pada produk makeup. Terus yang ketiga itu ada Madinah yang berlokasi di BCS Mall dan juga Grand Batam Mall. Jadi strategi yang mereka punya itu banyak produk skincare dari luar negeri. Yang kedua, lebih fokus pada skincare dan body care. Yang ketiga, mengikuti tren dan memajang produk terbaru di barisan depan counter mereka. Yang empat, memiliki tester. Yang kelima, vibes yang diberikan itu nyaman ketika customer berbelanja. Terus yang poin ketiga, 4.3 itu di sini ada analisis resources, capabilities, dan juga core competencies. Jadi, analisis lingkungan internal itu dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki oleh My Bottom Shop. Jadi yang pertama itu pada resources, pada tangible, sumber daya berwujud itu yang pertama ada keuangan, yaitu kemampuan My Bottom Shop untuk membuat laporan laba rugi real, laporan inventory, dan kemampuan pemilik usaha untuk mengetahui besar kecilnya kerugian perusahaan. Yang kedua, ada fisik dan organisasi. Jadi online shop My Bottom Shop ini memiliki toko offline, ruko, toko fisik yang berlokasi di Jalan Bengkong Baru, Blok D nomor 23. Jadi alasan pemilik usaha memiliki lokasi tersebut itu karena lokasi dengan penghuni yang ramai dan juga belum ada toko yang dapat dianggap sebagai kompetitor untuk usaha ini pada area Bengkong Baru sana ya. Terus yang kedua ada intangible atau sumber daya tidak berwujud. Jadi di sini ada reputasi.
Jadi sebelum memiliki toko fisik itu sebenarnya reputasi My Batam Shop itu sudah ada sejak 2017 yang berawal dari bisnis online. Kemudian seiring berjalannya waktu itu My Batam Shop itu berhasil buka toko offline pada tahun 2021. Terus reputasi yang dimiliki My Batam Shop ini dibangun perlahan-lahan dari 0 follower di Instagram dan kini sudah mencapai kurang lebih 2.000 followers. Terus yang ketiga, ada sumber daya manusianya. Jadi karyawan My Batam Shop itu memiliki skills yang lihai dalam social media marketing, sehingga mereka itu mampu mengelola konten sosial media sesuai zaman, dan tentunya itu karyawan My Batam Shop itu juga memiliki skill marketing yang luar biasa dan dalam memperkenalkan produk mereka kepada pelanggan yang berkunjung ke toko fisik. Terus yang poin kedua setelah resources itu ada capabilities. Jadi, capabilities My Batam Shop ini, mereka punya kemampuan untuk menyediakan tempat yang bersih dan menciptakan suasana yang nyaman ketika customer berbelanja di tempat. Jadi, suasana ini sangat penting ya, untuk kenyamanan customer ketika berbelanja. Dengan memutar beberapa musik tren, ataupun musik yang bergenre ballad, mampu membuat pelanggan itu lebih santai dan berlama-lama ketika berbelanja. Jadi hal itu merupakan salah satu taktik lah yang diterapkan oleh My Batam Shop sendiri, karena dengan menciptakan suasana yang nyaman, maka tujuan pelanggan yang hanya ingin membeli satu produk itu menjadi lebih dari satu produk gitu. Terus produk yang ditawarkan My Batam Shop juga up to date. Jadi sehingga produk-produk yang tengah viral di TikTok bisa pelanggan jangkau dan beli di toko online maupun offline store-nya si My Batam Shop. Terus selain itu, My Batam Shop itu juga memiliki kemampuan untuk mengelola konten sosial medianya, yaitu dengan memaparkan poster-poster ataupun video singkat berupa TikTok yang menjelaskan secara singkat mengenai produk yang ditawarkan. Jadi, di sini My Batam Shop itu mampu membuat video Instagram Story dengan durasi kurang lebih 30 detik dan memuat segala informasi yang perlu diketahui pelanggan. Kemudian, setelah capabilities itu ada core competencies. Jadi pada dasarnya itu core competencies itu berguna untuk menciptakan suatu identitas yang tidak sulit dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu, penulis akan menjabarkan beberapa poin penting yang harus diperhatikan untuk mencapai keunikan tersebut. Kemudian yang pertama itu ada valuable. Valuable yang pertama, valuable dari My Batam Shop itu adalah staff-nya. Hal ini dianggap berharga karena pelayanan yang diberikan kepada setiap customer itu memang maksimal, baik untuk pelanggan baru ataupun pelanggan lama. Jadi dari segi membalas chat pun, staf My Batam Shop itu merespon dengan cepat dan menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan oleh pelanggan. Yang kedua, produk yang ditawarkan My Batam Shop itu tidak hanya fokus pada skincare, tapi juga berfokus pada body care, hair care, makeup, dan lain sebagainya. Jadi melihat dari analisis pesaing di atas itu, hal ini cukup membuktikan bahwa My Batam Shop itu memiliki keunggulan di hal ini. Kemudian yang kedua itu ada rare. My Batam Shop itu dia mendesain logo sendiri dan juga mempunyai slogan yang sifatnya itu unforgettable. Kemudian selain itu penulis juga yakin dengan jasa pelayanan dan produk yang My Batam Shop tawarkan itu mampu meningkatkan reputasi usaha mereka. Jadi hal ini dikarenakan reputasi setiap usaha itu kan pasti berbeda, bergantung pada tingkat pelayanan kita kepada pelanggan. Kemudian daripada itu, sumber lainnya itu ada pada manusia. Jadi kecakapan dan pengetahuan setiap manusia itu tentunya berbeda juga. Begitu pula pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh My Batam Shop sendiri. Seperti staf yang bagian sosial media marketing, admin, finance, yang memang mereka itu spesialis di bidang mereka sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada costly to imitate. Menurut penulis itu jenis bisnis yang dijalani My Batam Shop itu memang mudah ya, dimulai oleh siapa saja, terutama dimulai dengan online store. Hal yang sulit ditiru itu oleh pendatang baru itu adalah servisnya. Jadi My Batam Shop itu tidak hanya bersikap ramah pada pelanggan baru, melainkan My Batam Shop itu tetap mempertahankan servis yang baik kepada pelanggan lama, sehingga ini menyebabkan pelanggan akan tetap loyal kepada usaha My Batam Shop. Terus yang keempat ada non-substitutable. Jadi dilihat dari data Five Forces Competition Model tadi, sudah dipaparkan penulis, terlihat jelas bahwa produk yang dijual oleh My Batam Shop itu memang bisa digantikan oleh produsen yang menciptakan skincare yang multifungsi. Jadi hal ini tentu tidak menutup kemungkinan ya bahwa My Batam Shop ini juga mampu membangun brand sendiri dengan merancang formula skincare yang mampu memenuhi keinginan konsumen dan menjadi pemilik yang memiliki produk istimewa dan tidak mudah tergantikan oleh pihak manapun. Kemudian dampak COVID ini akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke. Jadi next saya akan menjelaskan bab 4 dari poin 4.4 sampai dengan 4.7. Oke. Jadi poin 4.4 ada dampak pandemi COVID-19 terhadap My Batam Shop. Dampak pandemi COVID-19 terhadap My Batam Shop merupakan sebuah dampak yang positif karena dengan keberadaan pandemi ini masyarakat memiliki kebebasan terbatas untuk beraktivitas dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut survei, masyarakat pada masa pandemi menghabiskan hari-harinya dengan sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan juga untuk melewati waktu. Nah, produk yang ditawarkan dari usaha yang dipilih merupakan produk skincare. Usaha ini memanfaatkan sosial media sebagai platform untuk melakukan proses jual beli dengan memanfaatkan video-video dari TikTok sebagai media sugesti konsumen untuk mengenalkan produk dan juga memperjelas masing-masing kegunaan produk-produk yang ditawarkan. Usaha My Batam Shop pada bulan April 2021 telah meresmikan dan kemudian resmi dibuka pada bulan Mei 2021. Sejauh ini masih belum merasakan dampak negatifnya karena pelanggan yang berkunjung masih belum sesuai dan masih merasakan dampak negatif karena pelanggan yang berkunjung masih belum sesuai dengan ekspektasi atau belum setara dengan pelanggan dari sosial media. Nah, untuk poin 4.5 ada model bisnis My Batam Shop dalam bentuk flowchart. Berikut ini adalah proses yang dimiliki oleh My Batam Shop dari produk yang mereka pesan dari supplier hingga produk yang diterima oleh end user. Proses bisnis ini penulis gambarkan lewat flowchart untuk memperjelas atau mempermudah pembaca untuk memahami alur kegiatan ini. Nah, ini gambar flowchart bisnis model My Batam Shop. Jadi dari supplier dia turun ke reseller yang merupakan usaha yang dipilih, yaitu My Batam Shop. Terus diturunkan lagi ke marketing. Setelah diprospekkan produk ini, marketing menurunkan orderan kepada administration atau order proses pengorderan dan proses invoicing dan lain-lain. Kemudian jika produk dibeli di tempat, maka ada proses payment dengan kasir. Terus kemudian jika ada yang ordernya lewat sosial media atau lewat sales atau marketing, bisa di jasa delivery dari kurir ataupun delivery service untuk kedepannya, atau ada kendaraan free ongkir. Kemudian warehouse dan stock opening yang dapat dilakukan setiap hari ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan, tergantung proses usaha ini. Karena adanya stock opening itu juga termasuk sesuatu yang sangat penting untuk keep track atas stok yang dimiliki oleh sebuah usaha. Terus kemudian dapat dilakukan closing. Closing sehari-hari itu ya berupa pendapatan yang dihasilkan pada hari itu, dihitung semuanya apakah balance dengan yang sudah didokumentasikan. Kemudian ada goods purchasing. Setelah dilakukan stock opening, pastinya yang dibuat sebuah laporan atas produk yang jalannya lebih cepat atau produk yang jalannya lebih lambat. Kemudian dilakukan goods purchasing ya, seperti buffering dulu, habis itu baru diturunkan PO. Pemilik My Batam Shop memang tidak menggunakan sistem manajemen apapun, maka dari itu untuk saat ini hanya mengandalkan pencatatan pribadi. Karena usaha masih kecil dan usahanya masih baru mulai, masih di awal mula, jadi masih belum benar-benar memerlukan sebuah sistem yang terlalu canggih atau terlalu besar untuk usaha ini. Jadi sementara masih menggunakan pencatatan pribadi. Di sini penulis merekomendasikan My Batam Shop untuk menggunakan sistem ERP secara manual terlebih dahulu untuk mengontrol stok. Maka dari itu tadi saya bilang yang penting itu sebenarnya merupakan stock opening yang dapat dilakukan per hari, per minggu atau enggak per bulan, tapi lebih direkomendasikan sih per minggu ya. Caranya itu menggunakan Microsoft Excel, karena Microsoft Excel lebih lengkap lebih mudah digunakan untuk
stok dan untuk laporan keuangan segala macam di Microsoft Excel dibanding dengan Word ataupun PowerPoint. Karena usaha ini masih belum mencapai demand yang membutuhkan sistem akuntansi yang harganya masih tergolong menengah ke atas. Karena sebuah sistem seperti contoh yang akan saya sebut nanti itu merupakan sistem GF akuntansi, dan untuk menggunakan sistem itu cost yang dibutuhkan juga lumayan besar. Maka dari itu sampai saat ini My Batam Shop masih belum membutuhkan sistem sistem akuntansi. Ya, untuk kedepannya pada masa proses pengembangan bisnis dengan stok yang bertambah dan juga pelanggan yang lebih banyak, penulis merekomendasikan usaha ini untuk menggunakan sistem point of sales dengan rekomendasinya itu GF akuntansi. Oke, saya akan menjelaskan alasannya nanti di poin berikutnya, yaitu kriteria seleksi evaluasi modul ERP. Penulis akan menjelaskan komponen untuk sistem point of sales dari GF akuntansi software yang multifungsi dan banyak digunakan oleh banyak usaha seperti minimarket, supermarket, dan untuk melakukan transaksi dan sebagai sistem pengontrolan usaha terhadap operasi sehari-hari. Usaha yang semakin maju dan semakin lancar tidak dapat dioperasikan dengan pengontrolan manual yang dapat menyebabkan kekacauan SOP. Oke. Alasan mengapa penulis merekomendasikan sistem akuntansi dari GF adalah karena mudahnya GF dapat dikelola dan digunakan, dapat dimengerti, dan GF menggunakan bahasa Indonesia yang mungkin untuk sebagian besar pelaku bisnis akan merasa lebih mudah digunakan karena bukan dalam bahasa Inggris, dan juga dapat melakukan transaksi dengan desain yang tidak rumit dan juga tampilannya lebih mudah untuk digunakan atau dikelola. Terus pada tampilan penjualan pada saat transaksi, setiap item dapat ditampilkan sisa stok yang dapat kita setting sih sebenarnya, kita custom bisa ditampilkan atau tidak. Karena kalau contoh ditampilkan, maka pada saat proses inputnya itu dia loadingnya lebih lama. Tapi kalau nggak ditampilkan ya sebenarnya loadingnya lebih cepat karena tinggal di enter aja. Cuman ya pro kontranya itu kalau contoh mau cepat kita nggak bisa lihat langsung stoknya, dan kita tidak bisa pastikan apakah stok yang dimiliki dari sistem dan dari gudang itu real atau tidak. Pada tampilan penjualan, setiap item dapat ditampilkan stok dan kita dapat melakukan pengolahan data laporan yang disesuaikan dari tanggal masuk dan tanggal keluar hingga dapat mengurangkan proses pengecekan stok dan juga strategi untuk membeli produk sebagai stok selanjutnya, yaitu buffering. Untuk kesehariannya, pengguna dapat melakukan daily closing dengan mengolah data laporan penjualan yang dapat dilakukan untuk melakukan review penjualan pada hari itu juga. Dengan melakukan observasi penjualan untuk kesehariannya, pemilik usaha dapat memikirkan lagi cara untuk meningkatkan omset dan juga cara untuk melakukan controlling pada usaha agar dapat menjadi lebih baik lagi. Kemudian pada 4.7 ada analisis personal selling process yang merupakan sebuah metode strategi untuk membangun kesadaran merek dan juga produk untuk memberikan edukasi kepada konsumen dan memperkuat merek dengan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dari waktu ke waktu. Penulis akan melakukan analisa proses PSP yang terdiri atas poin pertama ada prospecting dan qualifying, tahap identifikasi nasabah atau pelanggan potensial yang dapat dilakukan oleh My Batam Shop melalui sosial media, dan dengan adanya kontak dari setiap pelanggan atau calon pelanggan dari My Batam Shop, di sana dapat dijadikan kesempatan untuk melakukan prospecting atau identifikasi calon pelanggan. Melakukan prospecting merupakan sebuah tahap yang penting untuk melakukan seleksi terhadap calon pelanggan dan juga mengenal lebih dekat sikap dan perilaku dari setiap konsumen. Terus ada planning sales call pre-approach. Tahap ini merupakan tahap di mana konsumen akan lebih banyak diperoleh informasinya untuk melakukan pendekatan pada tahap selanjutnya, atau kata lebih kasarnya itu digali-gali. Dengan tahap ini, My Batam Shop melakukan
metode pemberian barang gratis dengan margin yang masih lebih kecil dan tidak merugikan perusahaan agar dapat break the ice atau kenal lebih dekat dengan konsumen. Atau istilah lebih kasarnya itu ya cari muka. Terus ada poin ketiga, yaitu approaching the prospect. Pendekatan secara langsung dengan pelanggan. My Batam Shop melakukan tahapan ini dengan cara mengundang calon konsumen untuk datang ke toko agar dapat dilakukan presentasi dan juga demonstrasi produk yang dibutuhkan. Tahap ini juga dapat merupakan salah satu tahap yang paling sulit dikarenakan pelanggan yang menolak atau tidak dapat hadir. Kemudian ada sales presentation dan demonstration, produk atau jasa yang diberikan presentasi dan juga demonstrasi yang dilakukan dengan cara posting story di Instagram dengan video cara menggunakan produk agar pelanggan merasa lebih tertarik dan juga dengan produk tersebut. Setelah melakukan tahap-tahap sebelumnya, pelanggan yang dapat hadir ke toko akan diberikan penjelasan yang lebih lengkap dan juga demonstrasi pemakaian beberapa produk yang digunakan dengan produk sampel agar pelanggan atau calon pelanggan dapat lebih mengerti akan produk tersebut. Kemudian ada negotiating. Tahap ini dilakukan setelah pelanggan sudah merasa sangat tertarik dengan produk yang akan dibeli, yang akan ditawarkan dan juga membelinya. Tahap ini merupakan tahap decision making di mana pelanggan dan penjual akan melakukan negosiasi akan produk dan biasanya akan dikarenakan oleh harga barang. My Batam Shop cenderung lebih memilih barang dengan harga yang fixed dan lebih memilih untuk memberikan bonus. Mengapa harganya lebih dipilih yang fix dan tidak bisa ditawar-menawar, tidak bisa nego? Karena pemilik usaha itu ingin semua customer itu diperlakukan dengan sama, lebih adil terhadap semua pelanggan. Next ada confirming dan closing sales. Tahap akhir pada proses jual beli adalah closing. Tahap ini hanya merupakan sebuah proses untuk menutup proses jual beli yang dilakukan pada saat itu juga. Konfirmasi penjualan My Batam Shop dilakukan setelah adanya negosiasi antar penjual pembeli yang harus dilakukan dengan cepat agar pelanggan tidak berubah pikiran. Next baru ada follow up. Setelah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dengan servis yang baik, penjual dapat melakukan tahap follow up yaitu proses jual beli yang dilakukan setelah pembelian produk. Follow up dengan pelanggan dilakukan dengan menanyakan kabar kepada pelanggan setelah proses jual beli dengan jangka waktu yang kira-kira 1 minggu atau 2 minggu, tidak secara langsung. Demikian dari saya, dari poin ke 4.4 sampai 4.7. Next saya Rizky akan menjelaskan tentang analisis SMART. Oke, yang pertama adalah spesifik. Nah, tahap spesifik ini adalah tahap di mana kita membuat tujuan dan rencana kita secara lebih detail dengan menggunakan pertanyaan what, which, why, who, where. Oke, yang pertama what atau apa. Apa yang ingin kita capai? Nah, My Batam Shop mempunyai tujuan yaitu membuat produk skincare kita sendiri, karena walaupun kami sudah menjual produk-produk skincare dari perusahaan lain, kami juga ingin membuat produk yang high quality yang bisa dipakai baik oleh pria maupun wanita. Dan tentunya juga untuk lebih memperluas lagi nama My Batam Shop agar lebih banyak didengar oleh orang-orang. Kemudian yang kedua adalah why. Mengapa memilih tujuan ini? My Batam Shop memilih tujuan ini karena kami ingin My Batam Shop dapat menjadi semakin besar dan dapat menjual produk kami sendiri, tidak hanya menjual produk orang lain. Siapa target konsumer kita? Untuk target dari My Batam Shop sendiri, kami menargetkan dari kalangan remaja hingga orang dewasa. Tetapi kami lebih berfokus kepada kalangan wanita. Kemudian where, atau di mana tujuan tersebut ingin dicapai untuk My Batam Shop sendiri. Karena kami mempunyai toko di Kota Batam, kami ingin tujuan awal kami untuk bisa menjual produk skincare kami ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Kota Batam saja. Kemudian which, apa saja yang akan menjadi hambatan dalam usaha. Untuk My Batam Shop sendiri, hambatan kami adalah banyaknya pesaing-pesaing yang sudah menjual produk mereka hingga keluar kota. Oleh karena itu, kami perlu membuat strategi yang tepat untuk melakukan inovasi dan membesarkan nama dan influence dari My Batam Shop. Oke, yang kedua adalah measurable. Tahap ini kita harus mengukur untuk menetapkan indikator mengetahui
untuk mengetahui apakah targetnya kita tentukan tercapai. Target dari tahun ini hingga tahun 2025 harus mendapatkan profit sebesar 50 juta per tahun untuk bisa melakukan penjualan lebih luas di kota Batam. Yang ketiga, attainable. Pada tahap ini, apabila produk-produk dari My Batam Shop telah terjual dan mencapai target yang ditentukan untuk kota Batam, sudah harus dapat mulai mengembangkan produknya untuk dapat dijual ke luar kota agar pendapatan didapat lebih besar lagi dan bisa mulai membuat produk skincare sendiri. Dan yang keempat, relevan untuk mencapai target penjualan di kota Batam ataupun luar kota, My Batam Shop menerapkan strategi-strategi seperti melakukan penjualan melalui sosial media, melakukan email blasting, dan juga mencari informasi-informasi mengenai pengiriman barang ke luar kota. Kemudian yang kelima adalah time. Agar My Batam Shop dapat mencapai target mereka yaitu keuntungan 50 juta per tahun dibutuhkan adanya batas waktu. Maka My Batam Shop perlu mendapatkan keuntungan kira-kira sekitar 4 juta sampai 5 juta per bulan. Oke, next adalah marketing mix-nya. Yang pertama, produk. Di bauran pemasaran ini, produk usaha diuraikan sebagai kelompok yang menyusun bauran produk. Sebagai usaha yang bergerak dalam bidang online shop, My Batam Shop ini memiliki variasi lini produk yang semakin meningkat untuk merek-mereknya. Akuisisi strategi bisnis lain merupakan faktor utama dalam diversifikasi bauran produk usaha ini. My Batam Shop mengelola beragam produk tersebut seperti kosmetik, yaitu lip gloss, lip tint, lipstick, bedak, dan lain-lain, skincare, skin tonic, obat jerawat, masker, toner, sabun mandi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah place. Di bagian bauran ini menyajikan tempat-tempat yang digunakan usaha untuk platform mendistribusikan produk-produknya secara strategis kepada pelanggan dan retail. Sifat yang berbasis online ini cenderung lebih memasuki platform-platform digital sebagai media di mana mereka menawarkan produknya. My Batam Shop sendiri memasuki platform-platform berikut seperti Instagram @mybatamshop dan Tokopedia My Batam Shop. Yang ketiga adalah promotion. Promotion merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan jika kita ingin usaha kita sukses dan bertahan. Untuk My Batam Shop sendiri, kami juga sudah melakukan beberapa strategi seperti membuat sosial media seperti Instagram dan mempromokan produk kami di sana agar lebih banyak lihat orang dan juga nama My Batam Shop semakin dikenal. Kami juga sudah membuka toko online Tokopedia dan juga melakukan email blasting. Oke, next adalah price. Pada tahap ini kita harus menentukan harga yang tepat dan sesuai dengan konsumen kita. Di My Batam Shop kami menjual produk dengan harga yang terjangkau dan beragam dari harga 15.000 hingga 200.000. Sehingga konsumen kami tidak perlu khawatir terhadap harga produk yang mahal karena kami sudah menyediakan dengan harga yang bervariasi. Oke, kelima adalah people. Tahap ini adalah target pasar yang ditentukan. Target My Batam Shop sendiri ialah kalangan anak-anak remaja hingga dewasa. Tetapi kami akan memfokuskan target kami ke kalangan wanita. Karena seperti yang kita tahu, sebagian besar pengguna dari produk-produk skincare dan kecantikan adalah kaum wanita dibandingkan pria. Dan yang keenam, untuk physical evidence, My Batam Shop mempunyai toko fisik di mana konsumer bisa langsung datang dan membeli. Kami juga memposting foto produk kami di sosial media seperti contoh. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari produk yang kami jual. Okay, next adalah proses. Untuk proses sendiri, My Batam Shop mempunyai dua metode untuk proses pembelian produk, yaitu metode offline, pelanggan bisa langsung pergi ke toko fisik kami yang berlokasi di Bengkong, ataupun metode online. Untuk metode online ini, para konsumer hanya perlu untuk membuka IG kami @My Batam Shop. Kemudian di bio kami sudah meletakkan link yang nantinya akan mengarahkan para pembeli baik ke Tokopedia ataupun ke WhatsApp di mana konsumer bisa bertanya-tanya dan membeli. Oke, nextnya adalah partisipan. Karena usaha kami ini masih bisa dibilang baru dan masih lumayan kecil, menurut kami sangatlah penting adanya partisipan. Karena dengan setiap adanya orang-orang yang membeli produk kami, ada kemungkinan besar mereka akan menyebarkan nama kami atau menyarankan ke teman-teman mereka untuk membeli produk skincare di kami. Sehingga My Batam Shop semakin lama juga akan semakin berkembang dan dikenal orang. Kemudian yang terakhir adalah partners. Dengan semakin berkembangnya My Batam Shop,
menurut kami penting untuk melakukan kerjasama baik dengan perusahaan lain maupun dengan influencer, di mana kita bisa menjadikan salah satu influencer tersebut sebagai brand ambassador dari My Batam Shop yang nantinya akan memperluas My Batam Shop sehingga bisa diketahui oleh banyak orang lagi. Oke, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Saya Winton akan mempresentasikan bab 4 nomor 11 juga ya, dengan judulnya itu analisis keseluruhan strategi pemasaran usaha tersebut saat ini. Yang pertama itu ada profil usaha. Owner yang mempunyai bisnis online ini bernama Bu Marini dan memiliki karyawan bernama Petrus dan Amin. Ini merupakan bisnis home store yang menjual berbagai produk kecantikan seperti toner, lip gloss, kutek, dan lain-lain. Bisnis ini sudah berjalan 4 tahun dan sudah memiliki banyak peminat. Untuk selengkapnya juga ada disediakan media pembelanjaan di media sosial seperti Instagram dengan media jumlah follower yang mencapai 2.252 orang. Terus yang kedua itu customer performa. Customer performa ini adalah performa customer sejak saat dibangunnya bisnis online ini. Sejak memasuki tahun 2019, peminat kosmetik semakin meningkat karena dengan harga terjangkau dapat mendapatkan brand kosmetik yang bagus. Di tahun 2017 dan 2018, UKM ini sempat mengalami kestabilan dalam penjualan yang dimana customer yang memiliki loyalitas terhadap produk ini hanyalah sedikit, yaitu mencapai 50-60 customer. Dan semakin tahun semakin meningkat seiring usaha yang dilakukan Bu Marini dalam menguasai pangsa pasar, dan di tahun 2020 dan 2021 ini customer bertambah karena produk yang ditawarkan sangat bagus dan dengan harga terjangkau, termasuk harga pengiriman. Terus yang ketiga itu konten strategi. Untuk konten strategi UKM ini sudah fokus menjual skincare dan kosmetik yang dimana setiap hari ada posting story untuk menarik customer dan melakukan promosi di tanggal-tanggal tertentu untuk menarik upaya pembelian produk mereka. Sejauh ini UKM ini hanya aktif di media sosial seperti Instagram dan Tokopedia. Instagram mereka juga ada masuk dalam iklan post-feed yang berbayar agar dapat diketahui masyarakat ramai yang menggunakan media sosial Instagram ini. Terus yang keempat ada target audience. Target audience yang dituju UKM ini adalah anak remaja dan kalangan orang dewasa yang sudah biasa menggunakan produk-produk kecantikan, khususnya gender wanita, dengan harga yang terjangkau dan murah untuk produk-produknya sendiri. UKM ini menargetkan kalangan orang menengah ke bawah karena tidak hanya dengan pengeluaran banyak dapat membeli produk-produk kecantikan, melainkan dengan harga terjangkau seseorang yang dengan gaji UMK pun dapat membeli produk kecantikan untuk dirinya sendiri. Instagram yang lebih banyak dikelilingi anak muda juga langsung membelinya untuk pemakaian karena harga yang murah. Terus di sini ada risiko usaha untuk UKM ini memiliki kompetitor yang cukup banyak karena di era sekarang ini bisnis online merupakan bisnis yang bisa dijalankan tanpa modal. Dengan banyaknya pesaing, otomatis harga pasar juga menjadi hal utama dalam bisnis online ini. Harga yang dicari masyarakat adalah harga yang murah, apalagi dengan berbisnis di media sosial seperti Instagram itu. Banyak anak muda yang mencari harga produk yang murah dan kualitas yang bagus. Pandemi saat ini juga berpengaruh kepada bisnis online, karena setiap orang sudah semakin pintar untuk berbelanja online tanpa harus membelinya di luar. Persaingan yang ketat oleh kompetitor juga menjadi ancaman, karena dengan produk-produk yang berbeda, orang lain dapat menjatuhkan harga pasar produk UKM ini. Terus yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Terima kasih. Okay. Next saya akan menjelaskan poin 4.12, yaitu rencana pengembangan strategi pemasaran digital usaha ke depannya. Perlu diketahui bahwa My Batam Shop untuk saat ini hanya aktif menggunakan Instagram, Tokopedia, dan juga WhatsApp sebagai media untuk menjangkau pelanggan. Pemilik sudah konsisten dalam memposting produk-produk yang dijual di platform Instagram, tapi setelah dilakukan observasi, penulis bahwa pemasaran owner masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara pertama, melakukan email blasting melalui MailChimp. Nah, MailChimp adalah sebuah aplikasi pengirim email yang merupakan salah satu program media sosial yang dapat
merupakan sebuah program untuk pemasaran secara digital. Hal ini bertujuan untuk menjangkau konsumen dengan waktu bersamaan dan memberikan efek awareness kepada konsumen bahwa toko My Bottom Shop menjual berbagai jenis produk kecantikan mulai dari skincare, makeup, dan juga hair care dan body care dan lain sebagainya, karena tidak semua toko yang bergerak di bidang kecantikan menjual selengkap itu. Dan konten yang dipaparkan bisa berupa promosi upcoming event ataupun upcoming produk, dan kontennya dapat dibuat secara semenarik mungkin dan disesuaikan dengan warna dan tema My Bottom Shop yang minimalis. Dan berikut ini adalah contoh desain yang sudah dirancang, yang dirancang oleh penulis bersama tim untuk dilakukan email blasting. Kalau bisa dilihat lebih dekat. Untuk desainnya, di atas cover ini pertama pasti ada slogan yang lebih cocok untuk usahanya, yaitu self care starts with skincare. Terus ada logo dari My Bottom Shop, dan kemudian ada sedikit penjelasan dan greeting. Kemudian ini adalah sedikit penjelasan atas toko dan juga jasa yang ditawarkan oleh toko tersebut. Kemudian di aplikasi Mailchimp, apabila kita klik start reading, kita bakalan ditampilkan ke sosial media yang ada untuk My Bottom Shop. Dengan ini, pelaku bisnis yang ingin melakukan ekspansi pemasaran digital dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dengan mencantumkan desain yang membuat konsumen tidak langsung menghapus email tersebut. Di saat seseorang menerima email, reaksi pertamanya adalah antara membiarkannya saja atau dihapus. Nah, jadi untuk melakukan email blasting, kita dapat membuat sebuah desain semenarik mungkin yang dapat menangkap perhatian seseorang lah, tidak hanya untuk konsumen. Kemudian ada membuat akun WhatsApp Business. Saat ini pemilik masih menggunakan WhatsApp pribadi sebagai alat komunikasi dengan konsumen atau pelanggan. Tidak hanya itu sih sebenarnya, pemilik bisnis juga menggunakan Instagram DM, tapi kebanyakan orang yang customer yang lebih ingin merasakan seperti lebih personal akan biasanya melakukan kontak dari WhatsApp. Dan saat ini pemilik masih menggunakan WhatsApp pribadi yang menurut penulis dapat dikembangkan dengan menggunakan WhatsApp Business. Karena WhatsApp Business memiliki fitur-fitur yang mampu membantu perkembangan bisnis seperti informasi yang dapat diakses konsumen seperti profil usaha, katalog, jadwal operasional dan lain-lain. Fitur lainnya yang menurut penulis lebih penting itu adalah away message. Nah, di away message itu merupakan pesan singkat yang menjelaskan kepada pelanggan di saat pemilik tidak dapat membalas pesan pelanggan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pada dasarnya menggunakan WhatsApp Business lebih bermanfaat untuk proses jual beli dalam sebuah usaha. Kemudian ada konsisten dalam postingan TikTok, yang seperti yang diketahui bahwa milenial sekarang, zaman sekarang Gen Z, generasi Z, tidak bisa jauh dari aplikasi TikTok. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam dalam sehari untuk melihat video-video, dan video-video itu tidak seperti video-video review di YouTube yang jangkanya bisa sampai puluhan menit, 30-an menit, 1 jam, bahkan 1 jam. Nah, video-video di YouTube, di TikTok itu lebih ke short videos, jadi video-video pendek yang lebih bisa menjangkau kepada generasi Z atau milenial yang tidak suka video-video yang bertele-tele, walaupun sangat informatif, tapi tetap dia bertele-tele. Nah, gitu. Jadi My Bottom Shop memiliki sebuah akun TikTok yang tidak terlalu aktif dalam penggunaannya dikarenakan pemilik tidak memiliki gambaran untuk konten yang dapat dipost. Nah, maka dari itu penulis berencana untuk membuat video singkat, namun dalam sekejap bisa mencuri perhatian pelanggan. Video tersebut dapat berupa video informatif pada suatu produk, tetapi tidak bertele-tele, dan video perbandingan before dan after dalam penggunaan suatu produk yang dijual oleh My Bottom Shop, dan cara pemakaian produk skincare yang benar, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tampilan TikTok dari My Bottom Shop dengan, kita bisa lihat sebenarnya ini adalah akun TikTok dari
pemilik usahanya sendiri. Oke, apabila kita zoom, kita bisa lihat apabila kita zoom in, oke, kita bisa melihat bahwa sebenarnya akun TikTok ini adalah akun personal dari pemilik usahanya, karena kita masih bisa lihat ini selfie dari pemilik usahanya. Kemudian mungkin ada video-video lama yang merupakan karya pemilik usaha tersebut yang lama-kelamaan digunakan sebagai platform TikTok untuk bisnis dia sendiri. Itu saja dari saya untuk poin 4.12. Jadi saya sekarang akan lanjut mempresentasikan strategi pengembangan. Yang selanjutnya itu ada endorsement. Jadi endorsement itu memang memiliki pengaruh besar bagi pelanggan yang mengikuti selebgram yang kita endorse. Jadi Batam Shop ini bisa memulai melakukan endorse ke beberapa selebgram Batam yang memiliki kontrol dalam memikat hati pelanggan. Jadi dengan adanya postingan dari selebgram tersebut itu, maka pengikut yang masih bingung untuk mencari produk skincare original bisa mengunjungi laman Instagram Batam Shop. Kemudian selanjutnya itu adalah mengadakan promo ataupun giveaway. Jadi promo atau giveaway ini bisa dilakukan pada event-event tertentu, seperti pada hari kemerdekaan, pada tanggal-tanggal cantik seperti 10-10, 11-11, 12-12. Kemudian juga bisa dilakukan ketika anniversary-nya Batam Shop. Jadi pemilik itu bisa menerapkan salah satu syarat untuk mengikuti giveaway ini dengan cara memposting foto milik Batam Shop di akun pribadi pelanggan. Jadi secara tidak langsung itu pelanggan sudah memasarkan Batam Shop dan juga memiliki kesempatan untuk memenangkan giveaway yang dilaksanakan oleh pemilik usaha. Kemudian konten menarik. Jadi konten di sini sangat luas ya. Jadi penulis itu merekomendasikan beberapa contoh konten yang mampu menarik perhatian pelanggan. Jadi yang pertama itu adalah konten feeds. Feeds itu yang dilampirkan itu sebaiknya memiliki tema seperti warna, tulisan, penataan foto yang mencerminkan ciri khas dari pemiliknya. Kemudian ada konten meme skincare. Ini bisa diterapkan supaya bisa memberikan kesan lucu kepada pelanggan. Jadi pada postingan Batam Shop itu tidak selalu postingan tentang produk, jadi nggak terlalu kaku gitu istilahnya. Kemudian yang terakhir bisa berupa konten interaktif dengan pelanggan seperti tebak-tebakan gambar, kuis berhadiah, dan lain-lain. Jadi berikut ini adalah contoh konten menarik ya, konten meme skincare yang bisa dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Kemudian untuk konten tebakan gambar dan kuis berhadiah, contohnya adalah seperti ini. Jadi ini semua berkaitan dengan skincare. Kemudian yang terakhir itu ada menerapkan SEO dan SEM. Jadi hal ini sangat penting karena sebelum pelanggan ingin membeli sesuatu, pasti mereka akan melakukan yang namanya searching. Untuk mendapatkan informasi tersebut, pemilik usaha itu bisa melakukan praktek SEO dan SEM. Jadi agar nama Batam Shop itu bisa muncul di halaman pertama ketika pelanggan itu menuliskan pencarian skincare ataupun nama produk tertentu di mesin pencari. Hal ini dilakukan dengan cara memasang tagar atau hashtag pada setiap postingan Batam Shop. Jadi semakin sering kita menggunakan hashtag, maka akan semakin sering muncul pula nama Batam Shop dalam kegiatan surfing di sosial media. Kemudian kita berakhir di bab 5, yaitu kesimpulan dan juga rekomendasi. Jadi dari hasil pembahasan itu, penulis bisa simpulkan bahwa setiap analisis yang dilakukan itu bertujuan untuk memahami setiap komponen dan lapisan usaha yang dijalani. Jadi mulai dari ancaman, kekuatan atau kelemahan, bisa dilihat pada analisis 5 forces tadi, itu mampu meningkatkan kewaspadaan pemilik terhadap ancaman baik dari pesaing, produk, ataupun konsumen. Jadi analisis inilah yang membantu pemilik itu untuk menyusun sebuah strategi yang cocok untuk terus bertahan dan berkembang di industri tersebut. Kemudian untuk meningkatkan usaha, pemilik UKM itu perlu melakukan yang namanya analisis pesaing terlebih dahulu. Analisis ini bisa dilakukan dengan cara merasakan secara langsung jasa yang mereka tawarkan, yang ditawarkan oleh pesaing, sehingga ini bisa menjadi referensi bagi pemilik untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Jadi pemilik UKM itu dapat menemukan celah yang tak terduga dari bisnis pesaing. Jadi berikutnya itu pada analisis resources, capabilities, dan juga core competencies. Ini bisa memperbesar apa kekuatan menonjol yang dimiliki oleh pemilik UKM,
baik itu aset berwujud ataupun tak berwujud, sehingga mampu menciptakan yang namanya keunggulan kompetitif di pasar. Kemudian, penggunaan sistem ERP pada usaha pemilik UKM itu dapat meningkatkan integritas. Jadi hal ini dibuktikan dengan adanya modul-modul pada sistem ERP yang berfungsi sebagai pencatatan, pelacakan, perhitungan, dan masih banyak lagi. Jadi selain itu, ERP itu juga memberikan data yang bersifat real time. Jadi walaupun pemilik UKM itu yang dipilih itu masih belum menggunakan sistem ERP seperti My Batam Shop itu, dan belum memiliki pengetahuan tentang sistem ERP, penulis di sini sudah melakukan analisis dan rekomendasi kepada pemilik untuk menggunakan sistem yang namanya POS. Jadi hal ini dikarenakan fitur-fitur yang ada pada sistem tersebut itu cocok untuk bisnis kecil menengah seperti My Batam Shop. Jadi apabila untuk kedepannya usaha ini telah berkembang ke skala yang lebih besar, maka sistem ERP yang digunakan itu bisa lebih luas lagi cakupannya, seperti Oracle, SAP, dan lain sebagainya. Kemudian poin penting berikut itu adalah marketing mix. Jadi marketing mix itu membantu pemilik usaha untuk memastikan bahwa apakah jasa yang dimiliki itu sudah berada di tempat, waktu, target, proses, promosi, bukti fiskal yang tepat, partisipan, dan juga partners. Jadi, dari hasil analisis tersebut itu dapat membantu pemilik untuk merencanakan penawaran, pengembangan, strategi pemasaran efektif, dan tentunya memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh pemilik dan menghindari biaya yang tidak perlu ataupun biaya yang tidak terduga. Jadi kemudian rencana strategi pemasaran itu juga memegang peran penting. Dikatakan penting karena pemasaran itu berfungsi untuk menciptakan minat, meningkatkan kesadaran, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek. Jadi maka dari itu, konten yang pemilik bawakan ke pelanggan itu melalui sosial media itu harus sangatlah penting. Jadi pemilik itu harus mencuri perhatian pelanggan dalam kurun waktu setidaknya kurang lebih 5 detik. Jadi apabila konten yang disajikan itu tidak cukup menarik, maka seberapa banyak pun pemasaran yang dilakukan itu juga tidak akan membuahkan hasil. Kemudian, yang terakhir itu adalah penulis merekomendasikan pemilik untuk selalu berinovasi, baik secara internal ataupun eksternal. Jadi secara internal itu seperti SDM-nya, sistemnya, asetnya, bisa ditingkatkan lagi dan dilakukan pemantauan secara berkala. Sehingga ketika terjadi ketidakcocokan itu bisa diatasi terlebih dahulu. Kemudian secara eksternal itu berarti pada sistem pemasarannya dan image yang ditunjukkan pemilik kepada pelanggan itu bagaimana. Produk atau jasa yang ditawarkan itu harus diikuti sesuai perkembangan pasar, istilahnya itu harus following the trend, sehingga pemilik membawa kesan yang selalu terlihat fresh dan juga tidak membosankan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.